Musa, aku percaya kepada Tuhannya Harun. Tapi saat itu tak ada gunanya lagi, karena Allah menerima taubat hanya sebelum gharghara. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba qabla an yugharghir, sebelum gharghara. Kau kenapa belum sholat subuh? Kau kenapa belum taubat? Kenapa belum ikut pengajian? Kenapa belum berzikir subuh ahad? Nantilah Pak Ustadz nunggu pensiun. Yakin betul malaikat maut masih jauh. Malaikat maut itu menatap wajahmu 70.000 kali sehari. Dilihatnya terus, dipandangnya terus. Sudah lama dia ingin mencabut nyawamu, tapi karena Allah masih kasih, masih sayang, masih diberinya kesempatan. 2017 saya datang. Apakah aku akan datang lagi 2018? Dikasihnya kesempatan. Datang lagi 2018, masih hidupkah aku 2019? Suruhnya datang. Datang saya 2019, masih ada kesempatan 2020, masih lagi. Datang 2020, masih tiba masanya 2021. Malaikat maut tak datang, Covid datang. Ternyata malaikat maut belum datang, Covid datang pun tak bisa kita berkumpul bersama. Datang 2021, apakah masih ada kesempatan 2022 berkumpul di Desember 2022? Apakah Abdul Somad masih akan datang 2023? Masa lalu sudah lewat, masa datang masih misteri. Masa hari ini yang ada di hadapan kita. Manfaatkan waktu kesempatan ini untuk beramal saleh. Jangan sampai kita menyesal dalam penyesalan panjang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam tidak pernah kehilangan kekurangan orang-orang soleh. Waktu saya ke Makkah berjumpa dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Muhaddis Al-Haramain, imamnya ahli hadis Makkah dan Madinah. Meninggal beliau. Sampai hari ini kalau ke Makkah masih saya datangi anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu bagaimana dengan kami yang di Banda Aceh ini Pak Ustadz? Tak bisa ke Makkah, tak bisa ke Madinah. Muridnya ada bersama kita. Murid dari Sayyid Alawi Al-Maliki di Makkah, keturunan dari As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Bersama kita Syekh Badruddin, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, sehingga matta'anallahu bituli umurihi, dengan panjang usianya menjadi keberkahan buat kita semua insyaallah. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah itu mencabut ilmu bukan dicabutnya seperti pokok kayu yang tercabut dari tanah. Dicabutnya dengan biqabdil ulama, meninggal ulama, habis. Tapi Allah masih sayang, masih dikirimnya lagi pasak-pasak bumi itu masih ada. Ambil barokah dari mereka, walaupun hanya mendengarkan surat Al-Fatihah, walaupun hanya mengambil talqin zikir la ilaha illallah, walaupun hanya musafahah, walaupun hanya musyafahah, mengambil riwayat hadis arba'in Nawawi. Tak sanggup arba'in, ambil riwayat hadis musalsalat bil awwaliyah. Itu hadis yang pertama didengarnya dari gurunya, gurunya pertama mendengar dari gurunya, sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Saya yakin dan percaya kita berkumpul ramai ini, apakah ada pembagian sembako setelah ini? Tak ada. Ada pembagian kartu sehat sesudah ini? Tak ada. Ada pembagian tabung gas warna pucuk pisang subuh itu? Tak ada. Kenapa anak-anak kecil itu berlarian mengejar mengulurkan tangan? Karena ibunya mengajarkan kasih sayang. Yang datangan ini bukan ulama besar, ustadz kecil yang beratnya 50 kilo lebih sedikit datang, bukan keturunan Rasulullah, bukan habaib, hanya seorang hamba Allah yang dititipkan Allah beberapa ayat,
yang dititipkan Allah beberapa hadis, dibacakannya, ditundukkannya hati hamba-hambanya itu hanya kasih sayang. Jadi kalau ada ustadz, habib, ulama, tengku berceramah, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan LGBT, dia bukan kasar, dia sayang. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Orang beriman itu kalau masuk surga, dia tidak tenang nyaman seperti orang naik bis dapat tempat duduk. Yang penting aku dapat duduk tidur sampai tujuan. Tidak, dia memandang ke kanan. Mana jamaah yang dulu sama-sama dengan aku waktu pengajian subuh Ahad? Kenapa dia tak ada? Malaikat, dulu kami satu masjid, kami sama, kenapa dia tak ada? Kata malaikat, dia pesawatnya transit. Dia tak langsung ke Pekanbaru, transit di Kuala Namu. Itulah maka doa kita tiap pagi, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita termasuk yang langsung masuk surga tak pakai transit. Berkumpullah di situ Syekh Badruddin, ada di situ Ustadz Tengku Fadil Rahmi, ada di situ Ustadz Muhammad Fadilah, ada di situ Ustadz Nazar, ada di situ Ustadz Zul Arafah. Jamaah mencari-cari, pasti mereka akan bertanya, mana Ustadz Somad? Kata mereka, mana Ustadz Somad? Tanya mereka, Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Aminkanlah. Sebenarnya trik saya aja supaya mulut jamaah yang suci, bersih, tak berdosa ini mengatakan amin. Aku tak masuk surga karena amalku, karena amalku tak banyak. Aku tak masuk surga karena pahala ceramah ini. Pahala ceramah ini sudah habis karena riya, sudah habis karena sum'ah, sudah habis karena subscriber, viewer, dan follower. Aku masuk surga karena doa orang-orang ikhlas. Menetes air matanya di tengah malam, ampunkan dosa Ustaz, ampunkan silap salah Ustaz Somad, masukkan dia, gemukkan badannya sikit ya Allah. Itu yang membuat kita masuk surga. La yadkhilul jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amal. Lalu kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita sholat subuh? Kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita berzikir? Kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita pengajian? Supaya turun rahmat Allah. Dengan bersilaturahim turun rahmat Allah. Jangan putuskan silaturahim. Kalau putus silaturahim, rahmat Allah